Baik, anak-anak, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang proyeksi bangun ruang. Apa itu proyeksi bangun ruang? Proyeksi bangun ruang yaitu gambar suatu benda yang dibuat rata, mendatar, atau berupa garis pada bidang datar. Jadi dengan kata lain, proyeksi bangun ruang itu cara kita melihat dari angle mana kita melihat suatu bangun ruang. Jadi kalau misalkan kita melihat bangun ruangnya dari sisi kiri, maka bentuknya akan seperti apa, ya. Kalau kita melihat bangun ruang itu dari sisi kanan akan seperti apa. Kalau kita melihat dari sisi atas akan seperti apa, dan tentunya dari sisi bawah akan seperti apa, ya. Pastinya yang namanya bangun ruang itu akan berbeda-beda bentuknya jika dilihat dari beberapa sisi. Oke, anak-anak, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat animasi berikut ini. Nah, ini adalah 5 segitiga. Nah, 5 segitiga ini terdiri dari beberapa sisi. Ya. Yang pertama ini, yang sebelah sini adalah sisi kiri. Dan yang sebelah sini adalah sisi kanan. Dan yang di bawah sini adalah sisi bawahnya. Nah, ini adalah sisi bawahnya. Ya. Kemudian, kalau kita putar, nah ini adalah sisi atasnya akan seperti ini. Baik, anak-anak, mari kita lihat bangun ruang 5 segitiga ini dari sisi kiri dulu. Anak-anakku, perhatikan, ini adalah sisi kiri dari bangun ruang 5 segitiga. Nah, sisi kirinya berbentuk seperti ini, segitiga. Ya. Kemudian ada garis putus-putusnya di belakang sana. Ya. Tetapi untuk proyeksi bangun ruang, cukup kalian hanya melihat depannya saja. Ya, depannya dari sebuah sisi. Nah, kebetulan sisi kirinya berbentuk seperti segitiga seperti ini. Oke. Bagaimana untuk sisi sebelah kanan? Kita putar. Nah, ini adalah sisi sebelah kanan. Ya. Jadi kalau kita proyeksikan seperti ini, nanti gambarnya seperti persis seperti ini. Ya, jadi ada garis miring seperti ini. Yang garis yang ini lebih panjang, garis yang ini lebih pendek. Seperti itu ya. Nanti kalau digambar hanya depannya saja. Hanya depannya bagian yang ini. Jadi jangan digambar yang garis putus-putusnya yang ke belakang itu. Itu bukan proyeksi namanya. Oke, bagaimana kalau kita lihat proyeksinya dari bawah? Kita kembalikan gambarnya seperti semula. Kemudian kita putar bawahnya. Nah, bawahnya seperti ini. Segitiga. Jadi kalau kita perhatikan, segitiga ini adalah segitiga sama kaki. Jadi kaki-kaki yang ini sama, ya. Ini namanya segitiga sama kaki. Tetapi yang bawahnya ini tidak sama, ini lebih panjang. Oke, ini proyeksi dari bagian bawah. Jadi membentuk segitiga sama sisi, sama kaki. Oke, kita lihat proyeksi dari atas. Nah, kalau dari atas akan seperti ini. Maaf, kita putar dengan posisi sempurna. Nah, seperti ini. Ini adalah proyeksi 5 segitiga dari sisi atas, ya. Dari bentuknya seperti ini, maka gambarnya pun harus seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3. Jadi ada 3
sisi yang harus kalian gambar, yang harus kalian perhatikan, ya. Jadi kalau melihat bangun ruang dari sisi atas, maka gambarnya harus lengkap seperti ini. Jadi ada tiga bangun datar ya. Jadi bangun datar yang pertama yang ini, yang belakangnya, bangun datar yang kedua yang ini, yang kanannya, dan bangun datar yang ketiga, yang ini yang bagian sisi kirinya. Nah, seperti itu ya. Baik. Sekarang kita perhatikan untuk bangun ruang yang lainnya. Nah, ini adalah bangun ruang kerucut. Ya, kerucut. Kalau kerucut ini kita lihat proyeksikan dari depan, maka akan seperti ini. Hanya membentuk segitiga seperti ini. Ya. Ini kebetulan kerucut ini hanya memiliki 3 sisi. Ya, 3 sisi. Yang pertama sisi yang ini, sisi depan, ya, atau sisi samping sama aja karena membulat seperti itu. Kemudian sisi yang kedua adalah sisi bawahnya atau sisi alasnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat dari sisi alasnya hanya berupa bulatan, kemudian ada titik pusat di tengahnya. Nah, ini sisi bawahnya. Kemudian kita lihat sisi atasnya. Nah, sisi atasnya seperti ini. Ya, membentuk bulatan, kemudian ada titik pusat di tengahnya. Nah, seperti itu. Oke, kita kembalikan lagi ke gambar semula. Oke, anak-anakku. Jadi, itu yang bisa Bapak sampaikan, ya. Jadi intinya proyeksi bangun ruang itu adalah cara kita melihat dari sisi mana sebuah bangun ruang, ya. Kalau kita melihatnya dari sisi, bentuknya nanti akan seperti apa. Melihat dari bawah, bentuknya akan seperti apa. Dan kalau kita melihatnya dari atas, akan seperti apa. Jadi begitu ya anak-anakku. Oke. Untuk agar kalian lebih memahami materi ini, maka kalian diwajibkan untuk mengerjakan soal yang ada di halaman 209, ya, yaitu soal 2 dan soal 3. Silahkan kalian jawab, ya. Di sana ada gambarnya, sudah ada di buku paket, ya, di halaman 209. Silahkan dijawab dan jawabannya dikirim japri ke Bapak, ya, lewat WA. Jangan lambat, ya. Ditunggu sampai jam 12 siang, tidak boleh lambat. Jangan lupa bukunya dikasih nama dan kelas. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.